akan menyapa pertanyaan pemirsa yang sudah tersambung. Mungkin halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Dengan Risa Aulia. Risa Aulia, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan langsung pertanyaannya dan menyapa AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Di bulan puasa ini saya sudah berniat untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih lembut dan dalam berkata dan sikap. Tapi kadang teman-teman saya tuh masih meledekin saya. Nah, saya dibilang pencitraan di bulan puasa ini. Jadi gimana nih supaya saya bisa tetap istiqomah dalam menjalankan niat saya dan tidak emosi ketika mendengar komentar negatif dari teman saya. Oke, jadi udah melembutkan hati, udah baik, tapi diledek, diejek, akhirnya emosi. Dan pertanyaannya gimana caranya supaya tetap bisa istiqomah memiliki kelembutan hati, begitu ya? Iya, baik, terima kasih ya. Jadi Allah tuh tahu isi hati kita ingin jadi baik. Nah, oleh Allah diuji apakah baiknya ini karena ingin diridhoi Allah atau ingin dipuji orang. Nah, adalah oleh Allah digerakkan untuk menguji kita, orang yang berniat, ya begitulah meledek. Wah, kamu pencitraan. Nah, kalau kita ikhlas, tidak ada masalah orang berkata apapun, karena kan tujuan kita ini ingin diterima oleh Allah amalnya. Makanya kalau kita ingin mengecek keikhlasan kita, itu cirinya adalah kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, nah berarti karena orang itu. Nah, kalau orang ikhlas, mau dipuji, mau tidak dipuji, mau dicaci, anteng aja. Kan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Apa urusan saya dengan penilaian orang? Tentu kita dengar penilaian orang ya, karena siapa tahu itu koreksi dari Allah untuk kita. Tapi tidak perlu kita sakit hati. Sebaik-baik jawaban, kalau kita ada yang mengkritik seperti itu, sebaik-baik jawaban adalah PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Terus berbuat baik. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong baik. Kalau orang berkata jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina lagi. Orang membeberkan aib, kita beberkan. Terus jadi apa bedanya? Benar? Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kita belajar agama kalau hasilnya cuma niru kejelekan orang? Sudah nggak apa-apa. Itu ujian dari Allah untuk mengukur keikhlasan kita. Itu ujian dari Allah untuk melatih kita supaya lebih baik lagi. Jangan masukin ke hati, jangan baper. Tuhan kita kan Allah, bukan dia, ya. Jadi jangan baper ya, Risa. Risa udah cukup jelas tadi jawabannya ya, PDLT. Ya, sudah cukup jelas. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Risa. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lanjut wabarakatuh. lagi Ya. ya, mengenai kelembutan hati. Kita yakin dan kita mengimani bahwa pasti banyak sekali contoh dari kisah Rasulullah SAW yang menggambarkan mengenai kelembutan hati dan bisa kita contoh ya. Apa aja kira-kira yang Wah, banyak sekali itu. Salah satunya ya, ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah mempercepat sholatnya karena mendengar bayi menangis. Bayangkan, berarti Rasulullah merasakan derita bayi ini yang mungkin haus. Juga Rasulullah meraba derita ibunya yang gelisah dengan anaknya yang lapar, dan juga meraba jamaah yang mungkin menjadi kurang tenang mendengar suara bayi menangis. Dipercepat sholatnya, luar biasa. Suatu saat sedang memangku bayi ini, maaf ya, pipis.
Rasulullah tidak berubah, tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Aduh, ibunya sampai maaf itu anak. Apa-apa, kurang lebih kalau di bahasa kita ya. Kalau bahasa cuman gampang bisa dicuci, tapi kalau pipis, nanti bisa luka tuh hati bayi ya. Segitu meraba perasaan bayi. Kepada hewan juga Rasulullah begitu, sangat sayang. Ada yang ngobrol di atas kuda, disuruh turun itu. Kalau mau ngobrol di bawah saja, kasihan. Kuda didudukin, sampai kuda saja diraba perasaannya seperti itu. Bagaimana kepada manusia? Bahkan suatu saat ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri. Padahal itu jenazah orang Yahudi. Karena hati beliau, aduh satu lagi ini tidak bisa selamat menjadi ahli surga. Begitu lembutnya hati beliau sehingga menuntun akhlaknya itu menjadi indah. Karena kan begitu, inna rifqa, dan tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan ketika kelembutan hilang dari sesuatu, itu akan memperburuknya. Jadi kalau orang sudah hilang kasih sayang, kelembutan hati, maka akan hilang keindahan akhlaknya. Baik, jadi memang penting sekali seorang memiliki kelembutan hati seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan lainnya. Kalau nggak pertanyaan terus, saya juga punya cerita sebetulnya. Mau dengar cerita nggak? Ya gimana? Lapis-lapisannya. Jadi mungkin banyak juga pemirsa yang menyaksikan punya bos, punya atasan untuk menunjukkan wibawa, tapi caranya dengan marah-marah. Nah, sebenarnya mungkin baik, tapi punya cara yang marah-marah. Kenapa beliau seperti itu? Karena untuk menunjukkan wibawa dan supaya dihormati. Bagaimana kalau ada anggapan seperti itu? Jangan-jangan Ya. orang yang tidak dihormati atau begitu. Oh, beda ya. Ada orang kalau galak, emosional, yang terjadi adalah ditakuti. Tidak ada cerita orang bisa akrab dekat kepada orang yang keras hati. Tidak ada. Karena Allah itu mendekatkan hati itu kepada yang lembut. Nah, kalau orang berwibawa itu bukan dengan marah. Orang berwibawa itu dengan sikap yang konsisten, tegas dan santun. Nanti suatu saat ya dalam kajian kita, karena kita ilmu hati yang dibahas, kita harus membedakan apa itu marah, apa itu tegas. Tapi aku mau cerita saja tentang ada ibu-ibu di Kolombia. Masih ada waktu nggak nih, An? Masih ya. Mengetuk teralis kebun binatang. Mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan juga. Lalu singa itu berbalik dan melihat ibu ini tiba-tiba mengeluarkan tangannya dari ke kandangnya dan seperti yang menerkam. Ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk dengan penuh kerinduan, kasih sayang. Aduh, aja lihat tayangan itu sedih gitu. Gimana ini? Singa binatang buas besar, tapi begitu merindukan ibu ini. Punya apa nih si ibu ini, kan? Apa karena kecantikannya? Atau kita cari aja sekarang tes siapa yang paling cantik di Indonesia, masukkan ke kandang singa, lihat hasilnya. Apa karena perhiasannya? Apa karena penampilannya? Apa karena gelarnya? Apa karena jabatannya? Bukan. Ternyata si ibu ini punya rahasia inti yang meluluhkan hati singa, yaitu kelembutan dan ketulusan, kasih sayang dan ketulusan yang melahirkan kelembutan. Jadi lembut itu lahirnya dari kasih sayang yang tulus ya. Kenapa kok disebut tulus bukan ikhlas? Karena kalau itu belum Islam. Kalau belum Islam tulus, kalau Islam ikhlas. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Kalau tulus tanpa pamrih. Nah, kalau kita kan ingin diterima oleh Allah. Tapi ini pelajaran. Rupanya 5 tahun yang lalu ketika singa ini kecil, singa ini pernah diurus oleh ibu ini, ditolong, dibelai, dikasih selimut, dikasih susu ya, dimandikan, dan singa tidak melupakannya. Inilah dahsyatnya kelembutan hati. Jangankan kepada manusia, binatang buas saja tidak bisa melupakannya.
Nah, lembut hati itu datang dari sifat rahmat yang ikhlas. Memang ini perlu latihan ya. Tidak semua orang bisa berubah hanya dengan ceramah yang segini, karena yang ceramahnya juga belum tentu seindah yang diceramahkan. Tapi setidaknya hari ini ya saya makin bertekad, karena udah keburu ngomong ini, jadi pengen nih punya hati yang lembut dan harus berlatih setiap saat. Gitu. Jadi memang kelembutan hati justru bisa melunakkan dan melembutkan hati orang lain juga gitu ayah, asal dilakukan tulus dan ikhlas. Ya, jadi intinya sayang sih ya. Kalau orang tuh coba ke anak, kalau sayang jarang ngejitakin ya. Tapi kalau sayang kan dibelai, begitulah. Ya insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini justru menjadi sarana latihan kita untuk bisa melembutkan hati dan konsisten ke depannya ya ayah. Amin. Kita akan